Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Nima Desinta, Ardiansa saya sendiri, Eka Yulianti, Puji Masfiro, Anita Lia Limban, Dinda Anastasia, Anissa Sahberina, yang membawa materi tentang keterampilan memimpin diskusi kecil. Masuk di pengertian keterampilan memimpin diskusi kecil. Pengertiannya adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung secara terkontrol dan teratur dengan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka bebas dan terbuka. Melalui diskusi ini dapat saling bertukar informasi ataupun pengalaman, sehingga mampu menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah. Materi selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan manfaat diskusi. Adapun tujuan keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil yaitu yang pertama, agar peserta didik dapat memberi dan menerima informasi baru maupun pengalaman dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, agar peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi dengan orang lain atau teman sekelompoknya. Kemudian yang ketiga yaitu melibatkan peserta didik dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu manfaat diskusi kelompok bagi peserta didik. Dilakukannya diskusi untuk melatih peserta didik mengungkapkan pendapatnya, saling berbagi informasi untuk memperoleh kesimpulan bersama. Adapun manfaat diskusi bagi peserta didik yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir. Dengan diadakannya diskusi, peserta didik dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis dan berpikir secara kreatif. Artinya, berpikir kritis yaitu berpikir secara refleks dan beralasan, sedangkan berpikir kreatif yaitu berpikir secara konsisten dan dapat menghasilkan keterampilan dalam berpikir. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Peserta didik dapat berkomunikasi dengan baik untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Yang ketiga, meningkatkan disiplin. Peserta didik dapat meningkatkan kedisiplinan melalui peraturan yang telah disepakati bersama dalam diskusi kelompok. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar dalam diskusi kelompok. Peserta didik yang pasif akan diminta untuk menyampaikan ide-idenya, sehingga peserta didik yang lain dapat termotivasi oleh peserta didik yang pasif tadi. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap saling membantu. Di dalam diskusi kelompok, peserta didik dapat saling membantu temannya yang kesulitan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang diberikan oleh guru. Yang keenam, meningkatkan pemahaman. Peserta didik yang sebelumnya belum paham dengan topik pembahasan akan lebih mudah memahami topik bahasan tersebut melalui diskusi kelompok dan dapat bertanya dengan teman kelompoknya yang lain. Yang ketujuh yaitu meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. 8. Berbagi informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah. Pada kegiatan diskusi, peserta didik dapat berbagi dan menerima informasi dan pengalamannya masing-masing, sehingga peserta didik dapat memecahkan masalah dan dapat menyimpulkannya. 9. Meningkatkan kerjasama yang sehat. Diskusi dapat meningkatkan kerjasama yang sehat karena dalam memecahkan masalah, peserta didik saling menyumbangkan pendapatnya masing-masing. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan toleransi. Setiap peserta didik dapat menghargai segala pendapat yang dikemukakan oleh temannya yang lain. Baik, selanjutnya ada tahap-tahap kegiatan diskusi. Yang pertama, memusatkan perhatian peserta didik, yaitu merumuskan dan topik yang akan dibahas melalui awal diskusi dinyatakan melalui pernyataan atau pertanyaan yang meningkatkan rasa ingin tahu peserta didik. Kedua, memperjelas pendapat peserta didik. Adapun cara untuk membantu mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik, yaitu mengurai kembali gagasan peserta didik yang kurang jelas menjadi lebih jelas. Selanjutnya yang ketiga, menganalisis pandangan peserta didik.
Kegiatan diskusi akan ada banyak perbedaan pendapat di antara anggota kelompok. Yang keempat, meningkatkan kontribusi peserta didik, yakni pendidik bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menantang agar peserta didik dapat berpikir secara kritis. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi, yakni mencoba memancing pendapat peserta didik yang enggan berpartisipasi dalam diskusi dengan mengarah langsung dengan bijaksana. Yang keenam, menutup diskusi. Dengan adanya bantuan peserta didik, membuat rangkuman hasil diskusi yang telah dilakukan. Adapun selanjutnya yaitu syarat kelompok yang efektif. Untuk menjadikan kelompok diskusi yang efektif, ada beberapa syarat. Yang pertama, anggota kelompok heterogen, di mana kelompok ini terdiri dari peserta didik yang berbeda-beda kemampuannya, dari yang berkemampuan akademis tinggi, sedang, hingga yang mempunyai kemampuan akademis yang kurang. 2. Anggota mampu mengatasi masalah. Jadi setelah menyadari dan memahami potensi serta kelemahan dan potensi untuk mengatasi masalah yang dibahas, anggota kelompok mampu mengatasi masalah-masalah yang ada tersebut. 3. Masalah yang dibahas mengakibatkan timbulnya berbagai jawaban yang berbeda-beda. Yang keempat, setiap anggota bertanggung jawab memberikan sumbangan untuk mencapai tujuan kelompok. Yang dimaksud sumbangan di sini yaitu seperti iuran untuk memenuhi apa yang dibutuhkan pada kelompoknya. Yang kelima, dalam kegiatan kelompok terjadi proses pertukaran pendapat. Selanjutnya, peran pendidik dalam memimpin diskusi. Yang pertama, koordinator belajar, di mana pendidik dapat mengkoordinir segala sesuatu yang dapat meningkatkan kemajuan belajar peserta didik. Selanjutnya, fasilitator, di mana pendidik dapat membantu mengolah suatu proses pertukaran informasi dalam suatu kelompok dan membantu bagaimana diskusi berlangsung. Selanjutnya, perencanaan tugas bersama, di mana pendidik yang merencanakan tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Selanjutnya, katalisator, di mana pendidik menjadi penghubung antar informasi dengan peserta. Selanjutnya, pemandu aktivitas peserta didik, di mana pendidik yang memandu atau memberi arahan terhadap jalannya diskusi. Selanjutnya, narasumber, di mana pendidik sebagai narasumber untuk membantu peserta didik menyelesaikan suatu masalah, baik masalah individu maupun masalah sosial. Selanjutnya, penilaian kemajuan kelompok, di mana pendidik di sini memberi apresiasi kepada setiap kelompok berupa penilaian atas kemajuan pencapaian diskusi yang telah dilakukan. Terakhir, kelebihan dan kekurangan diskusi kelompok. Kelebihan diskusi kelompok ada 4. Yang pertama, dapat berbagi informasi yang lebih luas untuk memperoleh gagasan baru ataupun memecahkan masalah yang dibahas. Pada saat kita berdiskusi, setiap anggota kelompok memperoleh informasi baru atau memberikan pendapat yang berbeda-beda. Melalui informasi atau pendapat tersebut, akan memperoleh gagasan baru sehingga dapat membantu memecahkan masalah yang dibahas. Kedua, meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap persoalan yang dibahas. Ketiga, mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi, sehingga peserta didik mampu untuk berpikir kritis. Yang terakhir, terbinanya semangat kerja, tanggung jawab, dan jiwa sosial antar anggota kelompok. Nah, adapun kekurangan dari diskusi kelompok, yang pertama itu belajar menjadi lebih panjang sehingga dapat terjadinya pemborosan waktu dan pembelajaran menjadi tidak efektif. Yang kedua, anak yang pendiam dan pemalu menjadi kurang aktif pada saat diskusi berlangsung. Yang ketiga, dominasi peserta didik tertentu dalam diskusi. Dan yang terakhir, tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika peserta didik kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.